Oke. Selamat siang semuanya. Jadi ini video singkat aja. Jadi hari ini seperti kita tahu saham-saham blue chip, saham-saham blue chip itu pada naik. Nah, di sini saya mau kasih satu video edukasi dari keteledoran saya. Ya, dari keteledoran saya mau kasih salah satu edukasi. Jadi bagi yang ngikutin channel Telegram kita, itu kita sempat bahas mengenai Bank BRI kalau nggak salah. Bank BRI. Ini ya kita bilang barangnya masih banyak dari awal akumulasi. Ya intinya distribusinya belum menyentuh level akumulasi si asing. Ini kita pakai patokannya asing ya. Dan pada periode ini, nah ini kita bilang nih, bukan pertanda baik buat BBRI. Nah, di sini mungkin akan ada banyak orang mungkin yang aduh gara-gara broadcast ini saya kehilangan opportunity nggak beli saham Bank BRI. Nah, terus sekarang saham Bank BRI naik lagi. Naiknya berapa persen nih? 4,3%. Waduh, nyeseknya kayak gimana tuh kan? Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya teledor juga. Headleader juga. Nah, terus kenapa asing jualan terus? Di sini kan intinya saya bilang asingnya jualan terus, tapi nah di sini asingnya jualan terus, tapi terus tiba-tiba harga sahamnya bisa naik. Karena bisa seperti ini. Nah, sebenarnya ini kan analisa setiap orang bebas mau analisa, dan ini dugaan saya. Ini dugaan saya dan baru saya sadari kemarin malam baru saya sadari tentang Bank BRI ini. Apa yang saya sadari? Nah, di sini kan kalau kita lihat setelah akumulasi itu asingnya jualan terus. Dan penjualan asing itu udah kita bahas di channel Telegram kemarin. Penjualan asing masih belum sebanding dengan akumulasi asingnya. Jadi penjualan asingnya belum sebanding sama akumulasi asingnya. Di sini akumulasi hampir 3 triliun, di sini distribusi mungkin tadi baru sekitar 1, sekian triliun. Artinya apa? Artinya kurang lebih secara garis besar ya memang Bandar masih tetap harus jaga harga saham Bank BRI. Supaya apa ya? Supaya bisa melanjutkan distribusinya tentunya. Bisa melanjutkan distribusinya. Nah, terus kesalahan apa yang saya buat kemarin? Nah, kemarin waktu saya broadcast ini kan YPPDCC semuanya, waktu saya broadcast Bank BRI. Nah, bukan pertanda baik Bank BRI. Di sini kondisinya memang lagi investor retailnya memang lagi semangat belanja semua. Nah, biasanya kondisi ini memang kurang baik. Kalau ada indikasi YPPD CCKKNI beli bersama-sama itu kurang baik, dan memang pada tanggal tersebut, tanggal 6 Juli memang harga Bank BRI nggak terlalu menarik. 6 Juli 7 Juli 2 hari terakhir baru sekarang menarik. Nah, kesalahannya apa yang saya lakukan? Kesalahannya adalah saya lupa untuk membahas seberapa besar signifikansi distribusi itu terhadap total keseluruhan akumulasi. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah kalau kita tahu sepanjang 2 minggu kemarin, nah ini sepanjang 2 minggu kemarin, ISG itu bergerak nggak jelas banget sebelum ini breakout ya. Bergerak nggak jelas banget. Oh, saham-saham blue chip pun di situ-situ aja. Saham-saham blue chip di situ-situ aja. Dan kalau kita lihat beberapa saham kayak PTPP, nah ini di masa-masa ISG nggak jelas itu, semua volumenya turun. Semua volumenya turun, dan banyak saham yang ngebentuk triangle. Itu kita udah bahas di grup Telegram. Jadi banyak banget saham yang ngebentuk pola triangle. Ya, segitiganya mau penan, mau ascending, apapun itu pokoknya banyak. Oke. Nah, saya lupa back to basic dalam artian ya Bapak Ibu mungkin yang belajar TA basic ketika satu tren saham naik tapi volumenya turun, itu indikasinya jelek. Tapi sebaliknya, kalau sahamnya turun atau nggak kemana-mana tapi volumenya kecil, itu indikasinya bagus. Indikasinya ya itu belum marketnya belum berpartisipasi besar dalam penjualan saham tersebut. Nah, kita lihat di BBRI. Di BBRI sepanjang masa di sini sampai sideways, ini kan waktu diakumulasi, waktu foreign masuk,
transaksinya rata-rata di atas rata-rata transaksinya ya di atas rata-rata transaksi garis merah ini. Lihat rata-rata, dan setelah turun di sini, kalau kita lihat transaksi cenderung turun. Jadi secara TA pun sebenarnya ya ini saham belum terlalu jelek. Kenapa? Ya karena turunnya pun sideways-nya pun nggak ada volume. Nggak ada volume artinya apa? Ya tadi dalam penurunan di sini atau sideways di sini itu partisipasi pasar itu nggak besar. Partisipasi pasar nggak besar, dengan kata lain yang di sini akumulasi itu belum bisa jualan semua barangnya di sini karena belum ada partisipasi sebesar tren akumulasi di sini. Nah, sekarang kita coba plotting Bank BRI FF. Kita coba plotting, coba kita buat dulu indikatornya. Sebentar, saya harus buat satu indikator dulu. Volume BBRI. Security data BBRI, saya mau ambil volumenya. Nah, saya mau ambil volumenya buat Bank BRI. Oke. Nah, sudah, tinggal saya plot di ini baru aja. Nah, sorry sebentar. Ini kita tuker. Oke, nah ini volume saham Bank BRI. Sebenarnya volume di chart biasa ini kita plot di sini. Nah, kurang tebel ya, saya tebelin deh. Nah, tuh kalau kita lihat setelah akumulasi di sini, mungkin lebih enak kita edit di sini. Setelah akumulasi di sini. Nah, setelah akumulasi di sini volumenya besar, lalu turun, harga turun dan sideways. Kalau kita lihat volumenya cenderung turun juga. Volumenya saya ganti warna. Nah, ini volumenya cenderung turun. Walaupun distribusi. Nah, jadi distribusinya itu ya masih distribusi kecil-kecil atau signifikansinya masih kecil. Ini sama seperti pertanyaan di video bandar detektor kemarin. Ada yang nanya, kalau intinya kalau statusnya distribusi tapi volumenya kecil gimana? Nah, itu adalah salah satu kelemahan ilmu bandarmologi. Harus ditambah sama volume. Makanya saya selalu bilang, lihat signifikansi distribusinya kalau di bandarmologi. Lihat signifikansi distribusinya. Seberapa besar dari signifikansi akumulasinya. Nah, di sini kelihatan nih bahwa bandarnya pun ya kalau kita lihat jualan sih, bandar asing jualan, investor asing jualan, tapi volumenya kecil-kecil. Dan kalau kita lihat jualannya pun, nah ini rekap jualannya waktu tanggal 7 berarti kemarin. Tanggal 7 kemarin. Masih banyak barang BBRI kalau mau pakai acuan dari awal akumulasi ya masih banyak, baru distribusi 1,7 triliun atau 5 juta lot. Sedangkan total lot saham yang diakumulasi itu ada 13 juta lot. Nah, kalau sekarang gimana? Kita coba lihat aja. Sekarang coba kita update dulu datanya biar datanya jadi data terkini. Loading. Oke, kita update dulu datanya. Udah masuk belum? Oh, yang BRI udah masuk. Oke, selesai. Close. Sekarang kita coba lihat misalkan Bank BRI FF. Ini kita close. Nah, ini Bank BRI FF. Kalau kita lihat aja dari awal inflow di sini. Tanggal berapa nih? Tanggal 19 Mei 2020. Bener ya? Ya, 19 Mei 2020. Kita lihat berapa hari. 19 bulan Mei 2020. Apply. Oke, 33 hari. 33 hari, kita tinggal masukin aja di sini. Nah, bagi Bapak Ibu, Pak Frans, bagi Bapak Ibu yang punya sistem FF,
Terus nanya, Pak Frans kok warna candlenya beda sama punya saya? Warna inflow outflow-nya merah merah hijau. Terus ada indikator supaya nggak usah ngitung manual ini. Nanti ini dikasih, jadi sabar aja. Nanti ini dikasih di next upgrade FF kita akan kasih indikator ini, dan nanti kita akan kasih expert advisor. Jadi sabar aja. Oke. Nah, tadi 33 hari ya. Kita lihat. Nah, kita lihat 33 hari. Nah, kalau kita lihat 33 hari ke belakang, 33 hari itu berarti dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Kalau kita lihat, kita enak coret seperti ini. Nah, nah kalau kita lihat 33 hari ke belakang, dari sini sampai sini. Nah, dari periode sampai situ, itu asingnya, asingnya itu belanja pada harga average 2.871 dengan total 3,9 triliun dengan total lot 13 atau volume 13,8 juta. Sementara baru jualan di average 3.054 minus 1,8 triliun. Total volume yang sudah terdistribusikan 6 juta lot atau ya kurang lebih 30%, hampir 50%. Hampir 50%. Tapi ya kalau asing mau keluar dengan untung ya dia harus jual di atas harga rata-ratanya. Ya which is harga rata-ratanya adalah 2.871. Jadi itu. Nah, paling itu hal yang mau saya bahas. Jadi dari keteledoran saya, dari saya nggak lihat, akhirnya saya buat video aja deh supaya bisa sama-sama mengedukasi. Ya saya buat. Jadi salah satu faktor penting dari ilmu bandarmologi atau ilmu foreign flow adalah kita harus lihat signifikansi outflow-nya itu, atau signifikansi inflow, atau signifikansi akumulasi distribusinya itu seperti apa. Jadi jangan bandarnya akumulasi 10 baru distribusi 1 terus kita udah takut. Begitupun untuk asing, jangan asingnya udah akumulasi 4 triliun terus kita lihat baru distribusi misalkan 500 juta, kita udah takut, kita udah bilang ini distribusi jelek dan segala macam. Seperti itu. Nah, itu paling dari saya untuk edukasi dan pembahasan mengenai signifikansi akumulasi distribusi. Jadi poin pembahasan di video ini bukan tentang BBRI-nya, tapi tentang seberapa penting kita memperhatikan signifikansi dari akumulasi dan distribusi. Seperti itu. Dan kalau ada yang nggak jadi beli Bank BRI karena lihat broadcast saya, ya saya mohon maaf. Karena ya saya broadcast berdasarkan apa yang saya lihat, dan ternyata ya saya juga bisa keliru kan, gitu. Jadi makanya saya selalu bilang setiap ada saya broadcast selalu dianalisa lagi, jangan ditelan bulat-bulat. Karena di broadcast hari selanjutnya pun ya saya bilang barang asingnya masih banyak, jadi seharusnya masih dijaga seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup segitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.